Berani banget sih ini. Wah ini ditabrak-tabrak begini. Wah ngeri banget. Terus, dan bahkan Lolita loh. Ini, bentar. Ini Oh iya, Lolita nggak ada yang split push. Tapi permasalahan utama adalah ketika nanti tim Kate nanti memaksa untuk memainkan lagi salah satu metodenya, yaitu adalah split push. Mereka ini terhalau oleh satu diversion. Dan diversion ini yang nantinya akan menjadi titik tumpu agar Cloud-nya bisa sedikit dihadirkan lah, agar dia tidak mendapatkan split push yang cukup manis, karena targetnya adalah objektif turret. Dia akan main 1-4 sepertinya. Pasti diversion juga bisa dipakai untuk memulai fight ya. Kalau mereka tuh nggak siap, bisa tahu-tahu muncul dari belakang. Nanti akan ada gini, combo rocket hammer pas di dalam diversion. Itu ada. Itu kemungkinan ada. Jadi nanti pas udah nyampe, dar langsung. Iya langsung. Tapi membutuhkan satu hal, yaitu timing, kalkulasi yang tepat, dan juga presisi dari jarak map. Jadi antara misalnya di map Land of Dawn, antara di sana lagi ada kendala internet. Iya, jadi ada kendala teknis. Iya. Technical issue. Iya, benar. Gimana Bapak produser, ya kan kita sambil menunggu Sambil juga. menunggu sabar. Sambil menunggu, kalian tulis di kolom komentar. Nah, kita langsung apa? Venue. Oh. Ini emang Inggrisnya agak-agak sedikit apa ya? Mungkin kurang dimengerti. Dia Inggris Somalia. Susah emang. Somalia. Inggris meresahkan dia. Oke, kita bakal menuju back to Line of Dawn. Ternyata udah ada point kill dan bahkan Luis saking respectnya udah ada satu buat Purify yang diamankan. Ini yang membuat miskomunikasi para streamer Nimo TV. Yang first bloodnya siapa? Oh iya, yang ngebet. Ayo lo. Ayo. Tadi siapa yang first blood? Ayo. Ciwinda mau cairin yang mana? Gak jadi cair. Tapi tiba-tiba ada satu diversion. Paranoid mau kemana? Hilang tiba-tiba ke bagian belakang. Oke, bahkan kali ini para pemain dari tim KD mereka coba untuk menjergap pergerakan dari seorang Alien di arah bottom lane dengan sabar. Dia nggak mau terlalu terburu-buru karena di early tadi Alien tuh benar-benar menang jauh dibandingkan dari seorang Tekashi. Jauhnya sejauh apa? Sejauh mata memandang selalu ada dia yang ada di hati. Oke, menit keempat kali ini Arashi. Daripada mendengarkan Ranger Emas yang makin jauh pembahasannya, apa yang sudah terjadi sejauh mata Arashi memandang? Sejauh ini sih masih imbang-imbang aja ya. Alien sekarang udah ada Clock of Destiny, jadi bakal mulai serem bentar lagi. Tapi di sisi atas, kayaknya sih timnya emang Luis kan tadi kita bilang emang faktor yang sangat penting ya di game ini. Jadi kayaknya Battle sih mau fokus buat mastiin Luis nih nggak jadi masalah besar di late game. Apalagi dia juga bawa Purify, jadi mungkin agak susah buat ditangkep gitu ya dengan crowd control yang terbatas dari sisi Battle. Lagi meta banget ya Popheus Purify ini loh. Yang biasanya kita menggunakan metode flame shot, tapi karena udah ada paranoid juga, jadi mau nggak mau bakal coba untuk dilontarkan. Besok akan saya coba deh kalau gitu. Popheus, Luoyi, sama Petrify sekalian. Oke, tapi lihat langsung di cover oleh seorang Tekashi di garis depan. Melihat para pemain dari tim KD yang berhasil mendapatkan objektif di arah bottom lane, tapi mereka masih agak sedikit kekurangan dari segi gold untuk sama. Asmo berhasil di garis depan, membuka semua vision yang ada, dan Luis dia melakukan dua farmingan di dua lane yang berbeda, Profesor. Kali ini melihat dari Michael juga udah mulai hadir ke bagian depan, dan bahkan langsung ada charge Faraway masih stand by position. Nomor 16 bakal digolontarkan, begitu saja di cancel. Tersenggol oleh Matilda dengan circling eagle. Ada abang. Oh my god, lihat Michael internasional kali ini Loyi di depan sana. Langsung ada Faraway berhasil mendapatkan satu buah retribution, ternyata tidak. King kali ini yang berhasil mendapatkan satu ball Little Wanderer, dan bahkan lihat KD di game yang kedua ini agak sedikit berbeda. Profesor KB dominasi jalan pertandingan lebih agresif, bahkan Mega di garis depan ada di arah para pembawa dipasang menuju ke arah belakang. Asma di depan sana Tekashi masih mau lebih, tapi ternyata turret yang akan menjadi pilihan utama hilang. Turret di arah tengah di menit yang ke-6 itu bukan bertanda baik untuk para pemain dari tim Battle. Kali ini apakah masih mampu untuk bertahan? Ketarik lagi Tekashinya, dan bahkan langsung ada pergerakan dari satu Furious Dive yang unexpected, dan lihat Tekashi pasifnya kebuka, malah jadi Alien yang tumbang sendirian. Paranoid juga harus hilang, dan Michael tidak tumbang. Dua ditukarkan 0. Kali ini tidak ada korban jiwa dari KD. Yes, dan bahkan dari Battle harus kehilangan dua playernya, Paranoid dan juga Alien. Alien terlalu dalam, perih dan sakit, terlalu mentok, dan bahkan damage-nya besar. Kali ini silakan Arashi. Ya, dari segi item Alien udah ada Clock of Destiny sama udah ngebikin ke arah Dominus Ice ya. Ini item bagus banget buat ngurusin shield dari Matilda. Pastinya itu bakal jadi masalah yang gede banget, dan juga healing regen dari Barat juga ya pas lagi pakai Titan's Welcome. Jadi jangan lupakan
Tekashi-nya juga gak sih? Tadi kan Iya, pasifnya Tekashi juga. keambil sih, bete banget loh. Tuh lihat aliennya sendirian di depan. Lagi dan lagi pasifnya bakal mulai perlahan-lahan bakal diambil. Bahkan King-nya sampai menggunakan satu retribution hanya untuk mempokar alien. Ini kayaknya berat banget ya buat sisi Bedel karena mereka pas lagi fight ada selalu ada kemungkinan buat Lewis tadi langsung lompat ke belakang pakai blazing duet dan mereka tuh agak kekurangan ya untuk mencoba menghalangi gitu. Oh, bakal lihat di depan sana. Tekashi berada di garis depan, juga serve fairway. Dia bisa diberikan, tapi ternyata Tekashi dominan flash. Berhasil dapatkan, ternyata tidak. Kali ini lihat poinnya. Dispersion dan bahkan membuat permain dari tim KD tidak bisa maju lebih dalam lagi. Alianis kami, Prime masih mau lebih. Paron di depan sana dan harus hilang begitu saja. Damage diberikan terlalu greedy. Dua harus hilang. Perebutan yang tidak cukup baik. Tapi King kali ini lihat dia dengan sabar menuntun jalanan Daytona ke arah belakang. Jago doang tim fight kok di gang. Itu mungkin gambaran ketika kamu menggunakan Luoi dan bahkan mendapatkan advantage yang luar biasa. Dengan combo dispersion dan rotation. Lihat bagaimana replaynya kali ini Arashi. Replay dari Samsung Galaxy A52 dan kita lihat sekarang mereka tuh terlalu nafsu nyari kill ya, terus sampai nempel semua di hutan dan disitulah Paramount bisa mendapatkan stun yang bagus sekali, tapi sayangnya kayaknya bisa lebih apa ya, dimaksimalkan itu momen, tapi udah cukup bagus ya, untuk 1 untuk 2 untuk tim Battle. Meta tempelnya berhasil dieksekusi dengan cukup baik. Kang Gendo. Tapi lihat Kang Gendong paranoid. Tapi di sisi lain Luis bebas banget untuk memberikan permainan. Tapi lihat diamankan dari seorang Faraway. Dicuri begitu saja take over dari seorang Faraway. Tapi Asmo di depan sana tetap bertekasi. Lihat hantaman berat tuh ke arah belakang. Asmo benar down. Kehilangan satu orang Asmo dengan satu buah Turtle. It's okay, no problem. Ini menjadi keuntungan dari segi gold, tapi tidak terlalu banyak. Bahkan ini menjadi kerugian ketika turretnya hilang Profesor. Yes, aku bisa bilang mungkin worth it untuk mendapatkan turtle tadi dengan memaksa Asmo harus tumbang, tapi flicker nggak ada dan turret di outer juga harus hilang. Ini membuktikan bahwa jadi double disadvantage untuk teman-teman dari Bedel ketika mereka harus kehilangan 2 source dan bahkan untuk sekarang Mike-nya bisa invasi dan mendapatkan informasi dari bagian dalam jungle. Oke, bukan hanya itu aja. Dari Luis, farmingannya well dan bahkan dikasih purple buff di menit yang ke-9. Ini Luis makin lebih perkasa lagi. Di late game nanti, Yun Shila yang akan menjadi salah satu target utamanya. Dia bakal solo chat ke arah belakang. Dia langsung lihat, langsung bisa menumbangkan siapapun dari belakang asalkan satu hal, tidak terkena Guardian Bulwark. Iya itu doang sih, karena Guardian Bulwark bisa menghindari serangan dari Blazing Duet yang 360 no hope. Dan untuk sekarang juga kita tahu bahwa emang dari segi clean-nya Yunshi dia ketinggalan dari segi farmingan. Levelnya juga kali ini Yunshi baru nyentuh ke angka level 11. Berbeda dengan Luis yang belum tumbang sama sekali dan kali ini ada Daytona Welcome. Sendirian di depan Prime-nya langsung memperorandakan dengan Asmo yang ternyata masih terkena efek stun. Luis juga di depan sana masih lebih fokus untuk menunjukkan objektif. Alien dalam ancaman, dia terjebak dan bahkan ada Blazing Duet langsung mencoba untuk bertahan dengan satu pergerakan dari Demonic Force. Masih ada absurd damage, tapi Alien kok loncat lagi. Loncat kedua kalinya dan bahkan kali ini terjebak dengan slow effect dari satu Angry Gloom. Malah hilang sendirian Alien yang terbang menuju angkasa. Alien, what are you doing? Terlalu memaksakan keadaan, tapi lihat Tekashi menuju ke arah belakang, coba dikejar begitu saja. Tidak berhasil menaik siapapun. Masih ada satu buah Blade dengan transform dan Tekashi tidak terlalu terburu-buru dan ada guiding. Nah dia bang. Oke, yang berhasil menyelamatkan dari seorang Tekashi. Yep, dan Farway sekarang kesusahan karena dia nggak ada target yang gampang loh buat diincar sekarang. Kalau dia lompat ke Lilia bisa balik dengan Black Shoes. Dia kalau lompat ke Luis juga bisa Battle Mirror Image kan. Jadi selain itu yang lain fighter semua. Jadi dia sebenarnya nggak ada target yang ideal ya. Kalau dia mungkin yang harus cari itu adalah mungkin Tone Rose ke orang yang banyak itu. Kalau member dari Kid emang agak nempel kayak tadi. Farway, apakah bakal mendengarkan saran dari Arashi untuk langsung jump in ke belakang ke Prime salah satunya atau Luis? Yang walaupun dia menggunakan Purify kali ini hanya targeting yang tepat tentunya di bagian backlane. Sekarang KD benar-benar menguasai. Lihat ini dia meta 2 frontliner dan bahkan nggak cuma 2 frontliner, bisa jadi 5 frontliner. Karena apa? Karena Prime juga bisa ngebait dengan menggunakan satu Black Chush-nya kalau kata Ranger Mas, bukan Black Shush ya. Black Chush. Black Chush. Ya. Yep. Karena cabut ya, ke belakang gitu ya. Yep. Dan dia tahu kayak lawannya tuh ada Povius, ada Loita, dia langsung ngambil Glowing One juga. Jadi sekarang kalaupun keserempet-serempet dikit sama Gloomnya itu bakal sakit banget sih dari sisi Prime. Oke, lihat standby menuju tim fight selanjutnya, tapi lihat retribution yang on point dari seorang Fairway. Setidaknya at least membuat dia berhasil mendapatkan satu buah purple dan item ya, silakan.
Ya dari Paranoid langsung ada respect ya ke arah healing dari sisi Kid. Dia langsung membuat NOD. Asmo pun langsung membuat Dominus Ice. Jadi emang mereka tuh itemization-nya udah oke lah. Alien pun juga membuat satu Dominus Ice. Tapi Yunshi sekarang udah ada WON. Jadi kita harus melihat apakah itu bisa dipakai untuk membuat outplay, mungkin ngebait member dari Kid dan menjadi kesempatan buat dia bikin play gitu. Alright, bahkan di tengah sana mereka fokus menuju ke arah turretnya. Turret inner bakal harus hilang begitu saja. Dan bahkan dari problem clear bersama dengan Loi fokus menuju mendapatkan satu buah lot dengan inhibitor yang dipertahankan. Tapi di sisi lain mereka transform, bakal coba dipasang begitu saja menuju ke arah top lane. Tapi ternyata sedikit terlambat atau terlalu buru-buru, kalkulasi yang miss dan seorang Tekashi bakal coba mundur karena inhibitor turret bakal coba dipasang. Lihat Nomenan Blast belum akan menjadi pilihan. Mundur ke arah belakang, berhasil mengenai Nomenan Blast. Purify-nya masih ditahan dan Super Minion masih berada di arah bottom lane dari tim Bedal. Bentar, flickernya digunakan tapi tidak loncat ke depan. Kayaknya agak sedikit miscalculate dari seorang Asmo. Ketika tadi menggunakan Nomenan Blast, pengen combo niatnya sama seorang Paranoid, tapi kayaknya nggak nyampe ke arah depan. Itu kayak terlalu lama durasinya untuk di-charge dari Nomenan Blast. Jadi Nomenan Blast-nya stay di tempat dan flickernya diguna gitu loh. Kepake untuk dia loncat ke depan tadi. Oke, dan bahkan King tidak bisa dibendung kali ini. Farway pun gak bisa langsung sembarangan menunjukkan seorang King. Dia harus dengan sabar untuk menunggu momentum dari seorang Paranoid yang berada di arah backline. Paranoid akan benar-benar memberikan damage instan. Tapi ternyata lihat, tidak ada siapa-apa. Hanya trik tipuan belaka. Wah, trik tipuan belaka yang tentunya mengingat di titik yang sama. Itu mengingatkan aku seperti Luoyi dari salah satu pemain Indonesia, mantan pemain Indonesia dengan nickname Groot. Loncat dan melakukan comeback. Apakah itu yang nanti akan dilakukan oleh Paranoid, abang gendong dari Bedel? Oh, Groot itu kayak pernah kenal ya? Iya, kulup. Kayak seseorang yang spesial ya? Spesial banget. Pernah menjadi brand ambassador ya? Betul. Streamer ya? Iya. Mantan Di pro TV. player? Mantan pro player? Mantan pro player. Kayak gitu. Mantan timnya Shelly Boy ya? Betul. Mantan kamu? Bukan. Nah, yang terakhir enggak sih. Oke. Skip. Hampir ke bait ya? Tidak. Tidak akan ke bait. Saya kan tukang bait soalnya. Iya. Wih. Romer. Beda 6.000 nih Arasi. Oh, bahkan 7.000. 6.000. 6.000-an kurang lebih. 6.000 Jangan tambah-tambahan. Gak bisa tambah-tambahan. 6.200 lihat. Pinter gak gua? Gampang gua ngitung-hitungan mah jago banget. Oke Arasi. Soal duit cepet ya? Iya lah. Yogi. Sekarang udah beda 5.700, 5.600 sekarang turun lagi tuh. Oke, turun terus kali ini Arasi. Dan sini pasti Battle tuh pasti mau cari cara buat bisa farming terus dan mungkin mencari kesempatan di late game. Dan sebenarnya kayak di sini Kid yang mungkin mau maksa win fast cepat mungkin ya, karena baik lagi mereka tuh ada Cloud, tapi Cloud itu marksman yang harus nge-combo gitu loh. Kalau ngomongin combo terus-terusan sebenarnya Clean tuh ada keunggulan. Seperti kita lihat tadi di match nomor 1. Jadi sini kayaknya Kid itu yang agak terpressure untuk mencari play, tapi berhubung defense dari Battle tuh udah bagus banget, mereka kayaknya bakal nunggu Lordel spawn dulu deh. I jadi remember something nih Ranger Mas. Apa tuh what? Itu skill satunya Clean yang dulu yang keluar asap-asap. Yang bikin blazing duetnya itu misterius. Untung quick draw sekarang gak ada gituan ya. Gak ada efek blindnya itu ya, yang membuat miss dari basic attack. Kalau ada kayaknya ini Luis gak bakal langsung ngamanin Cloud semudah itu sih. Untungnya sekarang emang burst itu udah bisa dihalau dengan itemization kayak brute force, atau mungkin nantinya bakal diamankan seperti immortality. Tapi Lord kali ini udah mulai terbuka. Immortality juga udah mulai diamankan oleh Mike. Langsung diinisiasi oleh Kay dan kawan-kawan. Lihat di sini, Asmo bakal coba untuk melihat pergerakan dan di zoning sepertinya Luis sudah terlalu perkasa. Retribution sudah diamankan. Lihat di arah top lane sana, ada seorang Farway yang terlalu far away dari kawanan beda lainnya. Nih, lagu apa nih? Yang mana nih? Yang mana nih? Farway tuh liriknya agak pasar. Tuh, the begitu kan? Salah ya? Ini emang kayaknya nadanya aja yang pas kalau nyanyiin itu selalu salah ya. Okay. Tapi emang ini satu hal yang perlu kita ketahui ya. Jangan sampai nanti TKC-nya ini ngebuka setup team fight dan belum ada yang namanya Mike yang masuk. Menurut aku, ketika ini dia Lordnya ke mid nih, Mike-nya loncat dengan Guided Wing. Nah nanti Black Dragon Form-nya itu naganya mencet yang ini, yang Q ada abangnya. Iya. Itu jadi langsung naga ngibrit. Naga teleport. Itu dia.
Jadi dia benar-benar nggak langsung berhasil, kita nggak pernah berhasil loh begitu. Kita nggak pernah berhasil. Iya, itu dia. Kita selalu kalau teleport naga gue telat, rupanya baru di sana. Makanya, apakah kita akan melihat untuk kombonya kali ini? Lost sudah mengamuk kali ini, udah menjadi cukup berbahaya. Farway, Firmino di arah top lane, tapi lihat di sana pergerakannya cukup intens dan bahkan dari Loi Paranoid tidak bisa tersentuh sama sekali. Prime, terkena damage cukup banyak dan sekarang belakang, Farway akan bertatap, lihat Temple Soulblade tidak ada, tapi ternyata itu adalah blending duet. Sama-sama muter, memutari semua daerah. Luis masih bertahan, Poppy bisa hilang, Yus di depan sana. No man, non blend theater, cancel, petrify. Oh my god, KD akan berhasil mengamankan kemenangan kali ini dan tentunya berhasil take the game, memulakan Turki. Bedel harus terhentikan pergerakannya. Ini dia tim asal Brazil yang aku tunggu-tunggu.